Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-159 ini, setidaknya kita bisa menyampaikan bahwa ini adalah jumlah ismiyah yang diawali atau dimasuki dengan amil naswi, dalam hal ini adalah inna. Tentu kita sudah sering membahas bagaimana amalan inna ini memiliki pengaruh kepada jumlah ismiyah yang dimasuki. Ya, baiklah, mari kita bahas satu persatu terkait penjelasan ini. Pertama adalah innalladzina, yang diterjemahkan sesungguhnya, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang. Inna tentu ini kita sudah paham, dan alladzina tentu ini adalah isimnya dari inna, ya, inna dan isimnya inna. Berikutnya, karena alladzina ini merupakan isim mausul, maka dia tentu akan memiliki anak kalimat yang kita kenal sebagai silah mausul, ya. Karena ada isim mausul, maka ada silah mausul. Silah mausulnya di sini yaktumuna, artinya mereka menyembunyikan, ya. Karena kita paham yaktumuna ini terlihat di sini ada huruf mudharaah berupa ya di sana, yang menunjukkan salah satu tanda atau ciri dari fi'il atau kata kerja itu, dalam hal ini adalah fi'il mudhari, adanya beradaan huruf mudharaah, dan dalam hal ini adalah ya. Jadi yaktumuna merupakan fi'il mudhari dan dia marfu, ya. Dia rofa, tanda rofanya di sini adalah subutun nun. Kenapa? Karena dia merupakan af'alul khamsah, fiil yang 5. Kenapa dia juga marfu? Tentu karena tidak ada amil jazm maupun amil nasab yang mendahuluinya. Dan wawu di sana, ya, di sini wawunya sebagai fa'il atau pelakunya, yang tentu berkaitan dengan pelaku yang jamak atau banyak, ya. Dan sekali lagi yaktumuna ini susunan fi'il fa'il yang merupakan silah mausul dari alladzina. Kalau kita perhatikan, maka yaktumuna merupakan fi'il mudhari, dan kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah katama yaktumu katman, katimun maktumun, uktum la taktum. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, tentu ini berkaitan dengan dhomair atau dhamir-dhamir. Dalam hal ini adalah fa'il atau pelakunya. Kita bisa mengetahui kenapa yaktumuna ini fa'il atau pelakunya adalah jamak. Maka kita bisa merunutnya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka di sini yaktumu yaktumani yaktumuna, taktumu taktumani yaktumna, taktumu taktumani taktumuna, taktumina taktumani taktumna, aktumu naktumu. Di sini terlihat yaktumuna merupakan fi'il mudhari dengan fa'il. Di sini terlihat dari wawu jamaknya, yang di sini berkaitan dengan fa'il atau pelakunya dhamir hum atau mereka yang banyak.
Berikutnya adalah ma anzalna. Ma anzalna ini terjemahkan apa yang telah kami turunkan ya. Karena di sini ada isim mausul ma ini apa-apa yang ya, diterjemahkan dengan apa yang, sehingga kita mengkategorikan sebagai di sini isim mausul ya. Isim mausul ini fi mahallin nasbin, mahalnya adalah nasab. Kenapa? Karena dia sebagai maf'ul bih atau objeknya. Yaktumuna fi'il fa'il ya, kata kerja dan pelakunya, maka maf'ul bih atau objeknya adalah ma apa-apa. Nah, ma di sini sekali lagi sebagai isim mausul fi mahallin nasbin, mahalnya adalah nasab karena sebagai maf'ul bi, tetapi karena isim mausul tentu dia membutuhkan silah mausulnya ya. Anak kalimatnya itu apa? Yang disambungkan adalah anzalna ya. Anzalna ini tentu merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau atau telah berlalu. Sedangkan na di sini ya, anzalna ya, karena kita paham anzalna fil madhi mabni atas sukun di sini ya. Anzal kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik, dalam hal ini adalah na ya. Na ini sebagai fa'il atau pelakunya yang kita bisa perhatikan, tentu ini dengan nahnu atau kami ya. Anzalna tentu saja ini silah mausul, anak kalimat dari apa yang, dalam hal ini dalam ma sebagai isim mausul, apa yang telah kami turunkan ya. Nah, kalau kita perhatikan anzalna yang merupakan fi'il madhi, tentu kita juga bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka bisa kita sampaikan anzala yunzilu inzalan, munzilun munzalun, anzil la tunzil ya. Dan ketika kita perhatikan secara lughawi ya, tasrif secara lughawi, maka kita bisa ketahui kenapa anzalna ini fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya adalah nahnu. Kita bisa sampaikan tasrif lughawinya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Anzala anzala anzalu, anzalat anzalata, anzalna, anzalta anzaltuma, anzaltum, anzalti anzaltuma, anzaltunna, anzaltu anzalna. Nah, itulah kenapa kemudian kita katakan anzalna merupakan fi'il madhi mabni atas sukun karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik berupa na, yang kita bisa kaitkan fa'il atau pelakunya dengan nahnu. Berikutnya adalah minal bayyinati, dari keterangan-keterangan yang jelas ya. Al-bayan atau dalam hal ini bayyinati ya, jamak, atau dalam hal ini bisa kita uraikan dari minal bayyinati, min ini merupakan huruf jar, al-bayyinati ya merupakan ya isim yang majrur dan tanda jarnya di sini adalah kasroh. Kenapa? Karena dia bayyinati ini mulhaq ya, mulhaq jamak muannas salim. Dia polanya mirip seperti jamak muannas salim ya, sehingga ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah harokat kasroh di bagian akhirnya. Susunan jar majrur ini tentu kita bisa pahami bahwa ini tentu merupakan ya muta'alliq atau memiliki keterkaitan makna dengan, dalam hal ini adalah hal atau keadaan yang tidak dimunculkan ya. Minal bayyinati, dari keterangan-keterangan yang jelas. Berikutnya adalah wal huda. Wal huda dan petunjuk ya. Tentu saja wal huda ini diawali dengan wawu atof yang tentu menghubungkan al huda ma'tuf ala bayyinati ya, karena bayyinati merupakan isim yang majrur, karena merupakan isim yang didahului oleh huruf jar, maka wal huda juga dimaknai sebagai isim yang majrur. Tapi karena ini merupakan
ya, susunan yang mengandung di situ istilah kata ada huruf ilat ya, huruf ilat. Nah, ada sebagian mengatakan isim mu'tal ya, karena adanya huruf ilat di terakhir, maka di sini tanda kasrohnya adalah kasroh ya, tanda jernya adalah kasroh muqaddarah yang diperkirakan saja ya, karena kita paham ya tidak bisa menerima harokat di bagian akhirnya ini. Wal huda, dan petunjuk. Berikutnya adalah mim ba'di. Ini dari susunan katanya terlihat ada huruf jar dan juga isim yang majrur karena diawali dengan huruf jar, karena ini adalah susunan jar majrur, sehingga kenapa kita paham ba'di harokat akhirnya adalah kasroh karena dia adalah isim yang majrur karena didahului oleh min dari setelahnya. Dan tentu susunan jar majrur ini muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan fiilnya. Fiilnya apa? Yakni kita lihat yaktumuna ya, yaktumuna. Nah, selanjutnya adalah ma bayyannahu. Ma bayyannahu ya, ma tentu dalam hal ini kita memaknai ma bertemu dengan fiil madhi ya. Maka bisa disampaikan di sini bahwa ma adalah merupakan ma masdariyah ya. Ma masdariyah yang bertemu dengan bayyannahu merupakan fiil madhi, kata kerja yang telah berlalu ya, yang dimana dia di sini ada alha ya, dibaca hu ini sebagai maf'ul bihnya atau objeknya ya. Ma bayyannahu, kita ingat ketika ada huruf masdariyah dalam hal ini ma masdariyah bertemu dengan fiil atau kata kerja, maka ditakwil, boleh dikatakan dimaknai ya, menurut kita dimaknai sebagai masdar muawwal atau sebagai apa, kata benda ya. Kita sering menyampaikan bahwa masdar muawwal bisa kita secara sederhana mengatakan ini adalah kata kerja yang dibendakan ya, karena ba'di ya tentu setelahnya dimaknai fi mahalli, mahalnya adalah jar, fi mahalli jar, karena mim ba'di setelah apa maka dimaknai sebagai mudhofun ilaih. Ma bayyannahu ini dimaknai sebagai mudhofun ilaih fi mahalli jar karena sebagai mudhofun ilaih terhadap ba'di ya. Setelah apa? Setelah apa yang telah kami terangkan. Berikutnya ya, kalau kita ingin mentasrif ya fiil bayyanna ini, silakan kita bisa mereview kembali di channel ini Quran surat Al-Baqarah ayat 118. Bagaimana secara tasrif istilahi dan tasrif lughawinya. Berikutnya adalah linnasi, kepada manusia. Li ini huruf jar, an-nasi adalah isim yang majrur, tanda jarnya adalah kasroh di bagian akhir karena didahului oleh huruf jar berupa li. Artinya li ini kan untuk atau kepada, an-nasi adalah manusia. Tentu linnasi dia merupakan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur, tentu dia memiliki keterkaitan makna muta'alliq dengan fi'il sebelumnya yang sudah kita bahas ya, bayyanna ya, kepada, jadi menerangkannya kepada manusia. Fil kitabi, di dalam Alkitab ya. Fil kitabi sama polanya, fi ini adalah huruf jar, Alkitabi merupakan isim yang majrur karena didahului oleh huruf jar, maka tanda jarnya di sini harokat kasrah di bagian akhirnya. Dan tentu saja ini juga sama bahwa ini susunan jar majrur syibhul jumlah muta'alliq memiliki keterkaitan makna dengan fi'il bayyannahu yang telah dimaksud. Jadi penjelasan keterangan itu di dalam Alkitab. Jumlah berikutnya ulaika ya, artinya mereka itu isim isyarah
ya fi mahalli rof'in karena dia sebagai mubtada ya. Karena kita juga sudah bahas sebelumnya tentang ulaika ini isim isyarah, isim yang ma'rifat jatuh di awal kalimat maka dia sebagai mubtada. Yal'anuhumullahu ya, artinya Allah melaknati mereka. Yal'anuhumullahu ya, yal'anu tentu kita paham ini adalah fi'il mudhari ya, ditandai adanya huruf mudharaah berupa ya di sana, dan alha di sini kita baca hum karena ada mim yang menunjukkan jama sebagai maf'ul bih atau objek ya. Ingat ya, kalau kita berbicara tentang jumlah fi'liyah, dalam hal ini jumlah fi'liyah ya, yal'anuhumullah itu, maka kita ingat ada komponen-komponen fi'il atau kata kerjanya, ada komponen fa'il pelakunya, ada komponen kadang juga maf'ul bih objeknya. Yal'anuhum ini adalah fi'il kata kerja dan objeknya hum. Lalu siapakah fa'ilnya ya? Yang melaknati mereka itu siapa? Allahu ya. Jadi Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il atau pelakunya, dan karena fa'il masuk dalam marfu'atul asma maka kenapa harokat akhirnya adalah dhammah sehingga kita baca Allahu ya. Dan yal'anuhumullahu ini merupakan ya khobar ya. Tadi kita sampaikan kalau berbicara dengan tentang jumlah ismiyah maka ada mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah ulaika, yal'anuhumullah yang merupakan jumlah fi'liyah ini sebagai khobarnya dari ulaika. Jadi khobarnya tidak dalam bentuk mufrad ya, bukan tunggal tetapi sebuah jumlah atau susunan kata ya. Dalam hal ini ghairu mufrad bentuknya adalah jumlah fi'liyah. Jadi khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, seperti itu. Berikutnya kalau kita perhatikan tadi sampaikan ya, yal'anu dan juga hum sebagai maf'ul bihnya, maka yal'anu ini merupakan fi'il mudhari. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari la'ana yal'anu la'nan, la'inun mal'unun il'an la tal'an. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka bisa sampaikan yal'anu yal'anani yal'anuna, tal'anu tal'anani, yal'anna tal'anu tal'anani, tal'anuna tal'anina, tal'anani tal'anna, al'anu nal'anu. Nah, yal'anu di sini berkaitan dengan fa'il atau pelakunya huwa, yang pada kesempatan kali ini huwa itu adalah Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah wa yal'anuhumul la'inun. Dan semua makhluk yang dapat melaknati juga dapat melaknati. Tentu ini jumlah ma'tufah ya, jumlah yang mengikuti dengan jumlah sebelumnya karena ada wa di situ ya, sehingga polanya tentu sama ya. Wa yal'anuhumul la'inun ya. Ini adalah merupakan jumlah fi'liyah, yakni jumlah atau kalimat yang sempurna yang didahului oleh fiil atau kata kerja. Dalam hal ini adalah yal'anu sebagai fiil atau kata kerja, dalam hal ini fiil mudhari. Terlihat di situ ada huruf mudharabah berupa ya. Kemudian hum ini merupakan maf'ul bih atau objeknya ya, sedangkan la'inun merupakan fa'il atau pelakunya. La'inun dia tentu karena sebagai fa'il atau pelaku tentu masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu tanda rofa'nya karena dia adalah
jamak mudzakkar salim, maka tanda rofaknya adalah wawu di sana ya. Di sini wawu terlihat sebagai tanda bahwa dia marfu. Nah, kalau kita perhatikan maka tadi al-la'inun ya, kalau yal'anu tentu kita sudah paham. La'inun ya, ini kalau dalam urutan tasrif istilahi menempati posisi yang keempat ya, dia masuk kategori dalam hal adalah fa'il. Maka la'ana yal'anu la'nan, la'inun mal'unun, il'an la tal'an. Kenapa menjadi la'inun? Tentu karena ini jamak mudzakkar salim. Kalau la'in tentu mufrad atau tunggal. Kalau double tentu la'inani atau la'inaini. Sedangkan ketika dalam keadaan jamak, dalam hal ini jamak mudzakkar salim, maka la'inuna ya, karena dia dalam keadaan marfu ya. Maka di sini bisa kita singkat ya, secara ringkas bisa kita katakan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah Ta'ala dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ya, jadi terlihat di situ secara sekilas ini ada inna, isimnya inna yang kuning ini, dan juga khobarnya inna yang putih ini ya. Isimnya inna berupa jumlah ya, ismiyah yang panjang ini, dan juga khobarnya inna berupa jumlah ismiyah yang panjang ini. Demikian yang disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.